walimah urus itu walimah untuk pernikahan yang menghalalkan hubungan suami istri dan perpindahan status kepemilikan. Paham Mbak Gil? Walimah di bawah. Walimah itu setiap makanan yang dihidangkan untuk merasakan kegembiraan. Atau terus apa ya? Ya itu Hidangan. Selamat. Nah, itu namanya walimah. Tapi kalau walimah urus itu walimah untuk pernikahan. Jadi beda nama berarti beda. Paham ya? Paham. Untuk hadis yang pertama ini ada cerita dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bekas kekuningan yang menempel pada Abdurrahman bin Auf. Lalu beliau bertanya, apa ini? Kemudian berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikah dengan seorang wanita dengan mas kawin senilai 1 biji emas. Kemudian beliau bersabda, semoga Allah berhikmat, segerakanlah walimah walaupun hanya dengan memotong seekor kambing. Jadi di sini tuh dari Anas bin Malik itu Rasulullah melihat bekas kekuningan yang menempel pada Abdurrahman. Terus Rasulullah bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, apa ini bekas kuningan tadi itu? Kemudian Abdurrahman menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikah dengan seorang wanita dengan mas kawin senilai 1 biji emas. Mungkin akhir-akhir ini kenapa nggih? 1 biji emas itu berapa banyak? Mungkin dijelaskan. Kemudian beliau bersabda, Nabi Muhammad bersabda, semoga Allah berhikmat dan segerakanlah walimah walaupun hanya dengan memotong seekor kambing. Jadi penjelasan di atas itu banyak beberapa pendapat riwayat tentang warna kuning-kuning yang menempel tadi. Ada yang mengatakan jika sudah diketahui larangan memakai minyak zafarat, mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarangnya? Jadi di sini tuh ada beberapa pendapat bahwa dalam larangan untuk memakai kuning-kuning yang tadi, Mbak, minyak zafarat namanya itu ada larangan, ada pengecualiannya, yakni dibolehkan bagi, ada yang berpendapat bahwasanya dibolehkan bagi pasangan pengantin. Ada juga yang mengatakan bahwasanya mungkin bekas kuning itu menempel pada bajunya bukan pada anggota tubuhnya, jadi cuma hanya menempel saja. Berdasarkan
penafsiran itu dibantah karena ukuran biji kurma berbeda-beda. Kan beda-beda Pak ya Mas ini. Ada yang mengatakan bahwa itu tadi adalah biji emas yang senilai, ada yang mengatakan senilai 5 dirham, dan ukuran ini yang ditegaskan oleh Al-Khattabi dan dipilih Al-Azhari dan dinukilkan dari banyak ulama. Juga diperkuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi bahwa ukuran biji emas itu senilai 5 dirham. Paham? Jadi sing menurut pendapat niku wau teng akhir-akhir niku ditegaskan oleh Imam Al-Khattabi dan dipilih Al-Azhari dan juga dinukil dari beberapa banyak ulama. Juga diperkuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi bahwa ukuran biji emas itu senilai dengan 5 dirham. Dan di dalam riwayat lainnya dari Qatadah itu senilai dengan 3/3 dirham. Jadi banyak pendapat dan beda-beda. Mungkin cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut. Dari selanjutnya yaitu hadis kedua. Hadisnya yaitu idadah adalah harus wajib usaha karena Allah. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, apabila seorang di antara kamu diundang ke walimah, hendaklah dia menghadirinya. Menurut riwayat Muslim, apabila salah seorang di antara kamu mengundang saudaranya, hendaknya dia memenuhi undangan tersebut, baik itu walimah pengantin atau semisalnya. Terusnya sampai diundang ke walimah itu wajib hukumnya untuk menghadiri. Hadis yang pertama menunjukkan wajib hukumnya memenuhi undangan walimah. Terus pengikut mazhab Az-Zahiriyah dan Asy-Syafi'i mengambil hukum dari zahir hadis. Mereka berpendapat wajib memenuhi undangan secara mutlak, dan Ibnu Hazm beranggapan itulah pendapat jumhur sahabat dari tabi'in. Di antara mereka ada yang membedakan antara walimah nikahan dan walimah yang lainnya. Ibnu Al-Hibbar, ia dan An-Nawawi sepakat wajib hukumnya memenuhi undangan walimah nikah. Bahkan mayoritas pengikut mazhab Asy-Syafi'i dan Ahmad mengatakan bahwa hukumnya adalah fardhu ain. Dan sebagian yang lain mengatakan hukum tiga undangan adalah fardhu kifayah. Terus Asy-Syafi'i menerangkan wajib hukumnya memenuhi undangan walimah nikah tanpa ada pelonggaran dan berkata memenuhi undangan walimah adalah wajib, dan setiap undangan yang diwajibkan untuk masuknya juga dinamakan walimah. Dan saya tidak memberi kelonggaran bagi yang mengabaikannya. Jika diabaikan maka dia menurutku telah bermaksiat, sebagaimana halnya bagi orang yang mengabaikan undangan walimah nikah. Itu terus Asy-Syafi'i bahasa menghadiri undangan itu proses sama halnya seperti melakukan maksiat. Terus itu pendapat Malik yang mewajibkan itu dari Ibnu Al-Id menerangkan dalam kitab Syarah Al-Imam. Diizinkan
diizinkan tidak memenuhi undangan karena adanya uzur atau halangan. Contoh halangannya yaitu bila makanannya dihidangkan subhat, tidak jelas kehalalannya, mboten napa mboten hadir. Terus atau diperuntukkan bagi orang kaya. Biasanya itu menipu walimah itu biasanya kan kok rame dhewe. Mboten napa mboten menghadiri kalau walimah niku enten jamuan homer kayak party-party ngoten napa party atau permadani yang dibentangkan terbuat dari sutra. Permadani iki insyaallah karpet gambar pengantin biasanya itu Mbak biasanya kan gambar karpet merah dan itu nek damel sutra. Oke, betul apa betul hadir. Atau sebelumnya niku pun minta maaf kepada pemuda nek boten saged memungkinkan boten saged hadir, betul apa boten hadir. Itulah uzur yang membolehkan tidak memenuhi undangan menurut pendapat yang mewajibkan. Hal itu disimpulkan dari syariat Islam dari hal-hal yang terjadi pada masa sahabat. Sekian cerita dari Al-Bukhari. Lasinya itu Endan Ibnu Umar. Ibnu Umar ini mengadakan walimah, terus mengundang Abu Ayyub. Pas Abu Ayyub datang iki kaget banget lihat napa walimane soalnya kata lebih kata tamu wanita dan itu boten dibentangkan takbir semerap takbir apa takbir itu kan membatas. Terus Abu Ayyub niku kengken Ibnu Umar niku kasih peningkat Mbak soalnya Abu Ayyub niku mengkhawatirkan Abu Ayyub niku mengkhawatirkan para lelaki niku boten saged mengendalikan dirinya terhadap wanita. Paham enggak, Mbak? Nggih, paham. Lalu Nabi Abu Ayyub itu menyebutkan hadis dalam riwayat yang lain. Terus para sahabat itu satu persatu termasuk mengucapkan selamat kepada Ibnu Umar niku. Pas tepak Abu Ayyub niku pas mengucapkan selamat niku kayak ngene Mbak bicane. Saya bersumpah ulang-ulang. Saya bermaksud untuk tidak menghadiri. Untuk aslinya mboten ingin menghadiri niku Mbak. Sudah? Terus
Silahkan hadis 1 dan hadis 2. Hadis 1, silakan itu tanya. Silakan. Ada beberapa pendapat yang menerangkan tentang warna kekuningan dari
tadi menempel bajunya bukan pada anggota tubuhnya. Ada lagi? Sudah bisa jawab? Belum? Sudah terjawab? Sudah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, yang sutra itu kenapa kok dilarang? Karena israf. Israf itu berlebihan, jadi nggak sewajarnya ditaruh jadikan karpet. Terkesannya kan mewah, bagus, tapi bukan pada tempatnya. Kalau za'faron itu identik dengan wewangian untuk perempuan, jadi laki-laki tidak diperbolehkan memakai za'faron. Terus kalau yang cincin emas, pada dasarnya kan laki-laki gak boleh pakai perhiasan emas kan ya. Terus sekarang kan trennya kan laki-laki perempuan kan pakai cincin sama-sama gitu kan ya. Nah itu kan sudah bukan budaya Islam lagi. Apakah hukumnya juga haram? Ya hukum dasarnya ya gak boleh, ya gak boleh. Kalau semisal nggak dipakai ya mungkin nggak masalah, tapi kan dipakai. Dan identik kalau semisal orang sekarang kan kena imbas budayanya Eropa Barat. Jadi ini terkesan wong Indonesia itu malah melok-melok. Padahal kan budaya Islam kan nggak seperti itu. Apalagi tadi yang belum terjawab? Hukumnya mengadakan walimah itu sunnah. Yang penting itu iklanunya. Iklanu mengumumkan, meramaikan agar tetanggamu, temanmu tahu bahwa kamu itu menikah, sehingga mengurangi atau menghapus adanya fitnah. Sing terpenting iklanunya. Jadi hakikat dari walimah itu ya iklanunya itu. Nah, akhirnya ada walimah, nanti walimah ya agar iklanunya tersampaikan perlu ada musik, tapi musiknya nggak boleh yang apa tadi? Sing pakai suara yang merdu, ajnabi dan macam-macam. Kalau di sini walimah sebelum akad, sesudah akad atau setelah akad?
Sebelum akad. Nah, ibaratnya kata dasare iklanu itu kan mengumumkan pernikahan. Kalau belum menikah kok wis diiklanukan itu kan sakjane ya kurang tepat. Harusnya setelah akad sah baru diiklanu. Kalau semisal dibarengkan ya mungkin masih bisa dimaklumi. Soalnya acara ini bareng menisan. Semisal mempelainya rumahnya salah satunya jauh, akhirnya cek menisan saya nggak bolak-balik. Tapi kalau semisal seminggu sebelum pernikahan kok wis di walimah itu yang aneh. Soalnya kan belum resmi. Yolah pas hari H itu jadi nikah. Kalau nggak jadi nikah gimana? Soalnya esensi dari walimah itu adalah iklanunya itu sebagai pengumuman bahwa resmi menikah. Understand? Kalau mendatangi yang wajib itu yang hari pertama, hari kedua sunnah, hari ketiga mubah. Semisal kamu nanti dapat menantu, dapat suami sultan, nikahi 7 hari 7 malam walimai. Nah, nanti koncomu kan yang wajib hari pertama. Kenapa kok sampai 7 hari? Ya mungkin karena tamunya dari berbagai negara perlu di sip 1, sip 2, sip 3, macam-macam. Itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Duh. Ada lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada bisa diakhiri, dilanjutkan. Sekian dari kami. Apabila ada